Pak Fauzi, kita langsung saja ke pertanyaan saya yang tadi. Kenapa Pak Fauzi mengatakan ini pengurus partai tidak sah, partai Anda yang lama ya? Ya. Karena begini, pada prinsipnya kongres pertama itu menurut akte pendirian di pasal 50 itu disebutkan adalah untuk acaranya mengesahkan pengurus yang ada. Pengurus yang mana? Pengurus yang lama. Yang lama. Iya, harus disahkan dulu Pak. Baru setelah itu pemilihan. Ya kan, berarti ini definitif dulu, kemudian baru pemilihan yang baru. Jadi tidak pernah ada pengurus yang definitif Disahkan, sah belum menurut, ada. Menurut apa itu? Anggaran dasar atau Akte pendirian. Pendirian. Ya. Ada pasalnya seperti itu. Ada pasal 50, itu sudah dijelaskan. Kongres pertama Partai Demokrat harus berkewajiban untuk mensahkan pengurus yang ada. Pengurus yang ada ya pengurus lama. Ya apa salahnya, kan sama juga pengurus yang ada yang pengurus sekarang. Sekarang bisa Pak, dikonotasikan seperti itu bagaimana? Sekarang begini, Bapak sekarang jadi pengurus, sah, Ya. tapi belum disahkan Ya. di Kongres. Ada kewajiban harus mengesahkan di Kongres, karena akte pendirian pasal 50. Ini nggak disahkan lebih dulu, ini masih ada loh. Kok milih yang baru gimana? Perasaan nggak ini yang ini? Kecuali kalau ini tidak punya hati, nah itu langsung, wah ini terus digembor-gemborkan. Aturannya sudah diingatkan waktu itu oleh rekan-rekan. Sudahlah sahkan dulu Pak Subur Budi Santoso dengan Pak Mangindaan ini. Setelah disahkan diberhentikan, baru you diangkat, dilantik dalam Kongres. Itu lebih efdol. Tapi Pak Fauzi, itu kan oke, mereka bisa menganggap atau sebuah partai manapun itu masalah administratif yang mungkin kalau ada kesalahan ya barangkali dianggap enteng-enteng saja. Tapi secara substansi ya, kalau Pak Fauzi dan bersama kalau tidak salah 6 orang. ada 6 orang ya yang sudah hijrah ke partai lain dari dan anggota DPR. Ya. Nah sebetulnya ketidakpuasan seperti apa kalau mau mengoreksi partai yang itu Pak Fauzi bukan yang lama. kesalahan administrasi Pak. Kalau kita lihat flashback di Departemen Hukum dan HAM sudah tercatat di lembaran negara itu. Ini masuk lembaran negara. Ya. Kalau sudah masuk lembaran negara, ranahnya adalah ranah Republik. Ya maksud saya ketidakpuasan Pak Fauzi ya itu antara lain, tetapi yang mungkin lebih hebat dari itu kan pasti ada. Ya menurut saya yaitu karena pemerintahan yang ada di Demokrat sekarang ini, ketua, sekretaris maupun lain-lain sebagainya, itu adalah tidak sah menurut saya. Lah, karena tidak sah ini dia menandatangani PAW saya. Tentu saya menganggap tidak sah ini. Karena tidak sah kok mem-PAW saya. Aturannya Pak Subur sama Pak Mangindaan kalau selama belum disahkan ya, dia yang punya hak untuk merekol saya atau mem-PAW saya. Di situ saya lihat teman-teman juga sepakat. Gitu loh. Oke. Apapun kan tidak ada lagi no turning point, artinya tidak ada titik balik lagi lah ya kalau saya lihat ya begitu sudah sekarang ini sudah menjadi pengurus di Partai Barisan Nasional ya salah satu ketuanya. Oke, kita kalau tidak mau bicarakan lagi partai lama, kita bicarakan partai Pak Fauzi yang baru. Nah, Bapak melihat apa? Ada potensi apa di partai ini sehingga kok ya mau-maunya gabung dengan Jadi Partai begini, Barnas? saya lihat di Partai Barnas ini terus terang sosok Venture Rumangkang itu adalah sosok yang betul-betul bertangan dingin untuk mendirikan partai. Pengalaman di Demokrat ini. Karena pengalaman di Demokrat. Demokrat tidak ada sosok Venture Rumangkang. Nol. Nihil. Saya akui dan ngangkat topi itu. Tapi kan yang publik banyak tahu ada tim kecil, tim 9 misalnya, selain Pak Vence ada dan lain-lain itu. Tapi ya. ingat loh Pak. Itu faktornya Pak Vence itu memang dominan pada saat itu. Dominan di situ jelas. Yang pertama kali mendirikan dan punya latar belakang ingin menggerakkan hati nurani rakyat betul-betul untuk mendirikan partai hanya Pak Vence. Lalu dipanggillah kawan-kawan ini untuk menjadi tim, ya kan? Dan ini salah lagi Demokrat ini. Pak Vence yang tahu persis. Karena apa? Orang-orang bukan motor dan otaknya ya orang juga tahu kan Pak ya, SBY. Iya. Nah, dan sekarang salah ini. Skala salah mengeterapkan karena apa?
Yang punya sejarah sudah mendirikan Barnas. Oh. Yang mendirikan Partai Demokrat adalah sudah pindah mendirikan Partai Barnas. Dan ternyata di Barnas itu sendiri adalah kawan-kawan dan sahabat saya lama yang di Demokrat, yang tidak senang dengan Demokrat yang saat ini kayak begitu, pada pindah semua ke Barnas semuanya. Mulai dari DPP sampai ke ranting di daerah-daerah. Itu kawan saya semua, bersahabat. Makanya saya bilang tadi, naik bis ini senyum, penuh ramah, penumpangnya ramah-ramah, karena kernetnya. Tapi ternyata setelah Pak masuk di bis, ada teman-teman juga di situ. Iya, ada teman-teman banyak di situ, teman-teman lama, sahabat berangkulan. Lu kenapa kamu ikut bis ini? Iya Pak, enak sekarang kita di sini. Lah, dan satu hal yang perlu dicatat, Pak Vence itu ingat saya, tanggal 9 September 2002, itu hari Minggu Pak. Padahal di akte pendirian hari ini, tanggal 10 September, Senin, pendirian akte didirikan Partai Demokrat itu tanggal 10. Jadi ulang tahunnya mestinya tanggal 10. Lah, semua juga orang tahu tanggal 9 ya. 9, iya, 9 itu salah karena akte pendiriannya tanggal 10. Kan bisa dirubah. Loh, tidak bisa hari Minggu kok. Notaris nggak ada waktu itu kan Senin. Iya, itu otentik ya. Kalau namanya hari ya nggak bisa. Nggak bisa digeser. Dirinya hari itu kok dirikan. Nah, pada hari ini di notaris kan begitu. Senin itu tanggal 10. Aturannya tanggal 10 ulang tahunnya. Kenapa ngomong begini? Artinya dengan nada protes lagi. Nada protes lagi. Makanya kalau tidak tahu persis sejarah, janganlah merubah-rubah sejarah itu. Bung Karno itu betul, jas merah itu. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Gitu ya. Orang yang tidak menghargai apa namanya sejarah ya, bangsa yang kerdil kira-kira seperti itu. Oke. Ya, kemudian Pak Fauzi ya. Pak Fauzi kan sekarang ini juga dicalekan oleh Barnas ya. Ya tentu akan berhadapan dengan kawan-kawan lama juga di daerah pilihan Pak. Sama waktu lain. Ada sekarang ini saya dicalekkan oleh Barisan Nasional di daerah kelahiran saya, di Jember dan Lumajang. Wah, daerah kelahiran saya. Kalau dulu saya enggak, pindah 3 kali. Tanya Pak Vence itu. Pertama saya ditaruh Banjarmasin, sudah berjuang di Banjarmasin, dilihat, oh bagus, saya dipindahkan ke NTB. Caleg di NTB saya sudah berjuang, oh bagus, dipindahkan ke Blitar, Tulungagung, Kediri. Yang notabene orangnya Bu Mega semua banyak di situ. Tapi saya tidak putus asa. Saya jalankan. Dan alhamdulillah saya jadi di situ. Dapat suara. Dapat suara ya. Di gudangnya PDIP. Caleg 1 selalu caleg nomor 1 ya. Sekarang pasti nomor 1 juga ya. Iya. Nah, bagaimana mengatakan bahwa yakin minimal dapat ya bertahan di Senayan lah dari 2009 dan seterusnya. Jadi begini, saya katakan kepada Pak Adolf bahwa jodoh, mati, rezeki, kemudian jabatan, itu datangnya dari Tuhan. Kalau seandainya dulu saya tidak diridhoi oleh Tuhan, tidak mungkin saya jadi. Sekarang pun saya berpasrah diri kepada Tuhan. Ya kan? Kalau diberikan saya jabatan untuk rakyat, demi untuk rakyat, ya saya akan dijadikan oleh Tuhan. Selain pasrah dengan doa, tapi kan dengan harus ada berjuang, dengan ada berusaha. satu action plan yang harus dilakukan oleh Pak Fauzi. Nah, action ini yang akan saya tanyakan, tapi kita harus tahan lagi sejenak ya. Pemirsa, saya masih dalam forum Barnas dan berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Fauzi.